Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ika Novita dengan NIM 2518967, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Kementerian Agama Mapel Umum Batch 2 tahun 2025, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 1 Kota Luxmawe dengan materi kebutuhan manusia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bersiap ketua kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke. Coba lihat kanan kiri, di bawahnya ada sampah nggak? Kalau ada, buang ke tong sampah. Bersih ya, nggak ada ya? Nah, ada yang tidak hadir nak hari ini? Siapa? Kenapa keterangannya? Sakit. Kita doakan Kalisa cepat sembuh ya. Oke. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Oke, sudah bisa kita mulai pembelajaran ya? Oke. Kalau gitu kita ice breaking dulu ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, bagus. Siap belajar anak-anak? Oke. Hari ini kita belajar materi baru. Ya, judulnya adalah kebutuhan manusia. Sebelum masuk ke pembelajaran yang baru, saya tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Nilai dan norma. Ada yang tahu apa pengertian dari nilai? Ya, Alif? Oke. Berhubungan dengan pandangan baik atau buruk seseorang. Kalau norma, ada yang tahu? Ya, Fatih? Norma adalah aturan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan dari nilai-nilai. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Alif dan Fatih. Nah, sekarang saya tanya lagi. Norma itu terbagi menjadi norma apa yang pertama? Agama. Yang kedua? Kesusilaan. Yang ketiga? Kesopanan. Dan yang terakhir? Norma hukum. Pandai anak-anak ibu. Nah, hari ini kita belajar materi baru, yaitu kebutuhan manusia. Oke. Nah, kita masuk ke permainan dulu. Ini tebak cepat ya. Aturan permainannya, kalau gambar yang muncul termasuk kebutuhan, kalian harus berdiri cepat dalam 3 detik ya. Kalau yang termasuk keinginan, kalian harus tepuk tangan sekali. Oke ya. Siap-siap. Cepat gerakannya ya. Geser dulu main kursi. Oke. 1, 2, 3. Cepat gerakannya ya. Oke. Kebutuhan apa keinginan? Oke. Kebutuhan apa keinginan? Fokus. Oke, selanjutnya ya. Kalau keinginan tepuk tangan sekali, kalau kebutuhan berdiri.
Ya. Siap-siap, fokus. Oke. Oke, ini kebutuhan ya. Ya, kebutuhan pelajar. Next. Ini keingin. Oke. Terakhir. Oke, bagus. Ini adalah kebutuhan. Silahkan duduk. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami definisi kebutuhan. Yang kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan skala prioritas, ya. Nah, kemudian definisi kebutuhan, ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kalau kalian tidak bisa memenuhinya, maka akan terancam nyawa kalian atau kelangsungan hidup kalian. Jadi kebutuhan tuh harus diutamakan daripada keinginan. Keinginan tuh bisa ditunda, nak, ya. Nah, kebutuhan dapat berbentuk barang atau jasa yang harus dipenuhi agar individu dapat menjalani kehidupan dengan nyaman dan sejahtera. Nah, udah tahu ya pengertiannya ya. Next. Nah, ini ada anak-anak lagi melukis, lagi gambar. Siswa membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar. Ini ibu lagi ngapain, nak? Lagi masak. Jadi ibu membutuhkan alat masak. Ini pelukis. Lagi ngapain dia? Lagi melukis. Apa yang dibutuhkan oleh pelukis? Kuas dan cat. Yang membedakannya adalah bisa umur, bisa pekerjaan, ya, bisa apalagi jenis kelamin, ya kan? Apalagi selera. Itu adalah faktor-faktor yang membedakan kebutuhan. Oke ya. Next. Nah, jika besok semua toko di dunia tutup, apa barang yang pertama kamu beli? Makanan, apa lagi? Minuman, pakaian. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya, mengapa? Karena itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalian bisa terancamnya nyawa. Oke ya, sampai sini mengerti ya? Lihat gambar di sampingnya, anak-anak lagi bermain apa? Game. Termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kenapa? Karena bermain game itu, nggak main game tidak mengancamnya nyawa kalian, ya kan? Nah, itu adalah keinginan yang bisa ditunda. Oke ya. Next. Nah, ini dia. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu meliputi hal-hal penting untuk hidup seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk kesehatan dan keamanan. Coba baca pengertian dari keinginan. Siapa bisa bantu ibu baca? Tunjuk tangan. Izat, coba Izat. Nih, keinginan. Tetapi tidak esensial, seperti mainan baru atau hiburan yang bertujuan untuk kesenangan yang tidak harus segera dipenuhi. Oke, jadi keinginan itu adalah tidak esensi, ya. Dia hanya tujuannya untuk kesenangan ya. Next, nah, ini gambar ini. Mana kebutuhan,
mana keinginan? Maka nah, keinginan yang mana, Nak? Nah, udah bisa bedakan kan? Nah, nanti waktu saya suruh LKPD, nah, masuk ke jenis-jenis kebutuhan, ini dengarkan baik-baik karena berhubungan sama LKPD, ya. Oke, jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang kedua, berdasarkan waktu pemenuhan. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Dan yang keempat, berdasarkan subjek. Jadi ini nanti, Nak, dipecahkan lagi. Ya, itu tugas kalian nanti. Ibu kasih gambar, kemudian kalian pilih yang mana jenis-jenisnya, ya. Next, terakhir. Skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah daftar urutan kebutuhan manusia yang disusun, ya, berdasarkan tingkat kepentingannya dari mulai yang mendesak sampai yang bisa ditunda pemenuhannya. Yang mendesak itu kan kebutuhan pokok kan? Habis itu baru kebutuhan sekunder, baru yang akan dah. Oke ya, sampai sini udah mengerti anak-anak? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, ya. Oke. Ini untuk kelompok kebutuhan, ini sama. Kalian baca, ini ada perintahnya, ada instruksinya, ya. Kebutuhan manusia ini kalian apa? Kelompok apa, Nak? Individu dan kelompok, ya. 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 Ini tolong diisi, ya. Ini. Nah. Oke, ya. Nah, Ibu bagi kartonnya. Nah, ini Ibu bagi gambar, ya. Nanti gambar ini kalian pilih yang mana jenis kebutuhan primer, sekunder, tersier untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 waktu pemenuhan akan datang dan sekarang. Kelompok 3 apa itu? Sifat, jasmani, daroha. Nih, yang kelompok berapa? 4 itu subjek, individu, dan kelompok, ya. Nah, silakan berdiskusi. Ini silahkan ini digunting, kemudian ditempel. Ya, ini ada spidol satu-satu seorang untuk menulis itu kebutuhan apa. Ya, nih, ini. Oke, silakan berdiskusi, potong yang kerja terus, bagi peran, ya. Tolong Muyasar pegang. Oke, nah ambil kalian. Nah, coba ini kalian pipihkan dulu. Ini tolong dipipihkan, jangan bergulung juga. Tolong dipipihkan biar nggak bergulung, ya. Nah, waktunya Ibu kasih 30 menit. Setelah 30 menit kita presentasi, ya. Oke. Yang tugasnya potong terus biar cepat. Yang nulis terus. Ya, yang nulis terus ini. Semuanya kerja, ya, tidak ada yang duduk, kerja. Ya, potong juga, ya. Nah, ini tulis ada nama, alamat,
Ada ini dah kan. Nah, kebutuhan sekarang tuh yang mana? Tadi mana gambarnya? Kebutuhan sekarang. Tulis di sini. Pakaian, ya kan? Nah, sekarang ini kan dari gambar tadi itu, dari yang gambar itu mana yang kebutuhan, mana yang bisa ditunda. Tunda kan kayak naik haji, ya kan? Apalagi nih, prioritasnya diurutkan. Mulai dari mana yang terpenting dulu sampai yang bisa ditunda, ya. Ini gambar apa? Ini gambar hujan, kita harus kayak payung. Berarti sekarang atau yang udah ini tempel terus nak, waktu terus berjalan. Nah, tulis judul kayak gini, memanjang ini apa? Potret apa? Ya, tulis judul dulu, jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya kalian ya. Iya, potong dulu. Oke, kelompok 1 ya, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Jangan nak, jangan main itu. Ice breaking dulu ya, boleh? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, kelompok 1 silahkan kita presentasi ya. Boleh maju semua. Coba di sini aja ya. Di mana nak? Di sini kita presentasi. Oke. Coba. Di sini ya. Oke, di sini diri. Ini. Siapa yang mau menerangkan nanti? Saya primer. Oke. Sini lagi nak, sini lagi. Cilo, matiin dulu ya. Oke. Selanjutnya nanti siap-siap kelompok hijau ya. Ini kelompok pink. Kelompok 1, kelompok pink. Oke, mari kita dengarkan presentase dari kelompok pink, kelompok 1. Ya, silahkan nak. Salam dulu. Oke, silahkan.
Siapa yang mau baca? Ini menerangkannya ke sini menerangkannya. Oke, pegang ini. Ini jangan ditekan ya, jangan ditekan. Ini masuk kebutuhan primer. Pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contoh pada gambar adalah rumah, makanan, dan pakaian. Siapa sekunder? Tunjuk ya, teman-teman. Ya, Kebutuhan Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer. Itu kebutuhan tambahan seperti alat rumah tangga, alat tulis, jam tangan, dan handphone. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk meningkatkan status sosial. Contohnya tas branded, motor sport, mobil mewah, dan perhiasan. Oke, silakan depan semuanya. Lihat ke depan semuanya. Biasa kok. Oke, Kebutuhan jenis-jenis kebutuhan manusia ya berdasarkan tingkat kepentingan ada primer, sekunder, dan tersier. Ini udah bisa dilihat ya, udah tahu kalian kan? Mana kebutuhan primer? Apa ini? Rumah. Terus maju sedikit lagi. Oke, mana kebutuhan sekunder? Peralatan rumah tangga, alat tulis, jam tangan, HP. Nah, tersier, tas branded, motorsport, dan mobil mewah. Ya, udah ngerti sampai sini ya? Ada pertanyaan? Oke, silahkan. dan tersier. Apa dampaknya jika masyarakat tidak bisa membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Oke, siapa jawab? Nih, pegang nih. Oke. Bisa salah mengambil keputusan, menjadi konsumtif, boros, dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke, udah ya. Ngerti ya? Oke, silakan duduk tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini lagi nak. Agak sedikit ya kakak bawahnya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul dari kelompok kami adalah waktu pemenuhan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk dipenuhi. Jenis kebutuhan ini biasanya sangat penting dan harus segera dipenuhi. Contoh dari kebutuhan sekarang adalah jika lapar kita segera makan, jika sakit kita segera minum obat, jika selesai mandi kita harus segera pakai pakaian, jika kehujanan kita harus segera pakai payung. Kebutuhan yang akan datang. Pengertian dari kebutuhan yang akan datang adalah sesuatu kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat itu juga, melainkan dapat ditunda. Contoh dari kebutuhan yang akan datang seperti ada pada gambar. Naik haji. Naik haji. Yang kedua, menabung. Dan yang ketiga, dana pensiun. Sudah mengerti anak? Sudah. Kelompok
Buat kita tepuk tangan untuk Bapak. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil kerja kelompok. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang tubuh. Contohnya menjaga kebersihan, olahraga, menjaga kesehatan dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan batin dan mental manusia. Contohnya rekreasi, mengaji, belajar membaca buku, salat. Oke. Yang mana yang jasmani? Itu. Apa gambarnya? Itu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Terus olahraga. Yang rohani. Membaca buku, terus apa lagi kan? Dan level ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu atau pribadi. Terus apa contohnya? Contohnya sepatu dan buku. Oke, selanjutnya Yang kedua, ya. kebutuhan sosial atau kelompok. Ada rumah sakit, jalan raya, dan pasar. Oke, ada yang bertanya? Terima kasih. Oke, Sukaila silahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, Nak. Setelah belajar materi ini, ya, bagaimana kalian akan mengatur kebutuhan dan keinginan kalian sendiri? Ayo, kayak mana Mafira? Oke, terus? Oke, ya. Udah ngerti ya? Coba ulang Mafira. Yang besar suaranya. Dengan membuat daftar kebutuhan utama terlebih dahulu. terus. Kita belajar. Oke. Kemudian refleksi yang kedua, pertanyaannya, apa pelajaran yang paling penting yang bisa kalian ambil untuk kehidupan sehari-hari dari topik kebutuhan manusia? Ya, Alifa. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan kebutuhan. Kita mengatur prioritas agar hidup lebih terarah dan Oke. Kalian atur dulu skala prioritas mana yang paling penting, kemudian baru yang kurang penting sehingga tidak timbul pemborosan. Oke. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil, Nak, dari pelajaran hari ini? Kebutuhan, apa itu kebutuhan? Ayo, kebutuhan. Coba buka bukunya, kebutuhan. Segala sesuatu yang harus dipenuhi, kalau tidak akan mengancam nyawa. Contohnya makan, minum, pakaian, rumah. Kemudian jenis-jenis kebutuhan ada terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu primer, sekunder, tersier. Berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan akan sekarang dan akan datang. Kebutuhan menurut sifat,
jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut subjek, individu dan kelompok atau pribadi dan sosial. Nah, sudah mengerti sampai di sini, Nak? Sudah. Kemudian untuk materi selanjutnya, ya, materi minggu depan kita belajar tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan, kalian baca-baca ya di rumah ya. Oke, sekarang kita akan melakukan post test di Quizizz ya. Silahkan buka laptop masing-masing secara teratur ya. Quizizz. Dani serius nih. Oh, belum mulai. Terima kasih, Nak. Hari ini pembelajaran telah selesai. Ya, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.